Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat pecinta tanaman anggur dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di restoran Kebun Anggur. Kita akan berkeliling, kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan melihat bibit. Kemarin informasi dari Pak Samaji ada bibit jeruk dan juga ada bibit jambu yang datang. Nah, kita akan melihat seperti apa bibit jeruknya yang 1 minggu datang, yang sudah ditreatment oleh Bapak Samaji dengan pemulihan tanah dan juga mikrobanya. Kita akan membuat materi juga sama Bapak Samaji. Kita akan bikin pemulihan bibit dan juga kita akan bagaimana caranya penyemaian bibit versi dari restoran Kebun Anggur. Nah, seperti apa keseruan kami di sini dan seperti apa nanti informasi yang akan disampaikan Bapak Samaji, ikuti terus video kami ya. Ini adalah bibit jeruknya ya. Lihat teman-teman, ini jambunya sudah mulai berbunga ya. Ini udah berbuah malah di sini. Padahal batangnya baru seukuran kelingking ini, tapi udah bawa buah ini. Nih satu lagi. Nah, ini informasi yang kami terima, jambu kristal merah. Baru seukuran kelingking tapi udah berbuah, luar biasa ini. Nih pucuknya warna merah, daunnya di sini. Nih. Nah ini Pak Samaji nih. Pak Samaji. Ini jeruk nagami. Jeruk nagami salah satu jeruk yang sama kulitnya enak dimakan. Oh itu Pak ya. Iya. Jeruknya kecil-kecil. Jeruknya kecil-kecil. Ada yang berubah di situ. Oh iya. Ini baru 1 minggu. Kita dari benih kita muliakan di sini dengan petanak dimuliakan. Nih rubusnya udah kayak begini banyak. Tajuk baru 1 minggu. Ternyata tidak hanya jeruk teman-teman, ini ada bibit sawo juga ya. Ada bibit sawo. Ini ada kelengkeng. Ini ada kelengkeng juga. Nah, kecil ini sudah bawa itu ya. Calon buah ini. Baru kecil sudah bawa calon buah. Kelengkeng ya. Juga ada sawo. Dari ujung sana sampai ujung sana teman-teman. Wow. Bibit jeruknya. Jeruk. Ini juga bibit jeruk ya. Ini juga jeruk. Sampai sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ci dari Boyolali. Di siang hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana memuliakan benih. Nah, karena kami bekerja di salah satu resto kebun anggur Kota Boyolali, kami ingin mengenalkan bagaimana memulihkan benih dari cuttingan yang kita ambil ini. Karena ini musim hujan, ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama masih banyak sekali ya namanya jamur karat daun. Jamur karat daun yang berbentuk kuning. Nah, untuk memuliakan benih ini kami memakai yang namanya mikroba. Nah, mikroba ini di dalam mikroba yang kami ciptakan ini ada namanya jamur kapak. Jadi karena ini jamur, ini juga ada jamur. Artinya nanti jamur karat daun ini akan dimakan oleh jamur kapang. Ini bisa sebagai pengganti fungisida. Namun di dalam mikroba ini kami ingin memperbaiki yang namanya kromosom atau dinding sel. Yang artinya apa? Dengan benih yang atau cuttingan yang kita potong-potong ini, kami akan sterilkan dulu, di mana kromosomnya kita kuatkan, dinding selnya kita kuatkan, dan juga nanti kita akan bagaimana mengetahui fungisida ini bekerja efektif atau tidak setelah kita tanam. Biasanya kalau ini kita langsung tancapkan ke dalam media, karena ini ada jamur karat daun, ini akan sulit tumbuh karena di musim hujan. Untuk itu kami menggunakan namanya mikroba, ini HM5N yang kami kemarin kembangkan dari 5 unsur. Salah satunya dari spirulina, dari guano, dari bakteri purba, bakteri tanah tandus, dan salah satu penambat N-nya kami ambil dari bakteri Rhizobium mililoti. Jadi inilah kenapa kami memuliakan benih. Ini ibaratnya nanti kalau kemarin sudah saya ajarkan memuliakan tanah, sekarang kita mau memuliakan benih. Tanah sudah sehat, tanah sudah kenyang hara, tanah sudah terjaga dengan baik, ekologinya sudah terbentuk, ekosistemnya sudah terbentuk, benih harus kita muliakan. Kalau ibarat orang, benih ini akan kita imunisasi. Untuk itu akan kami perlihatkan bagaimana cara mengimunisasi atau memperkuat kromosom yang ada dalam batang tanaman ini. Yang pertama kita siapkan air. Ini kita lihatkan, jadi benih-benih sudah kita potongin, cuttingan sudah saya potongin, saya rendam air. Saya masukkan air. Nah, ketinggiannya yang terpenting ini sudah terendam semua. Semua sudah dalam keadaan terendam. Oke. Setelah kita masukkan air, kita masukkan yang namanya mikroba. Untuk 1 liter air kita pakai 1 tutup dari atau 10 cc campurannya. Kita masukkan. Kan ini tadi sekitar 2 liter, kita ambil 2 tutup. Nah, tadi saya katakan jamur kapang itu apa? Jamur yang timbul di atas permukaan mikroba kami ini. Di sini kalau kita diamkan akan ada yang namanya warna putih-putih. Inilah yang disebut jamur kapang. Nah, perendaman ini kita lakukan selama 2 jam. Jadi setelah nanti 2 jam, oke, 2 jam kita rendam dulu, kita biarkan 2 jam. Nanti setelah 2 jam kita tiriskan
atau kita tiriskan ya, kita angkat itu selama sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi nanti akan saya praktekkan. Oke. Setelah kita tiriskan, nanti kita siapkan sebagai perangsang akar. Jadi kita tadi sudah cuttingan sudah kita masukkan sambil merendam selama 2 jam dan ditiriskan. Kita siapkan untuk bahan yang memacu tumbuhnya akar. Karena kami kemarin menggunakan teknologi pertanian organik, maka rekomendasi dari saya nanti salah satu bahan yang dipakai bisa dari salah satunya lidah buaya. Lidah buaya ini mengandung zat ZPT, zat tumbuh. Jadi nanti teman-teman kalau mau memuliakan dengan organik nanti bisa dari lidah buaya atau juga dari lendirnya keong. Jadi keong atau siput darat. Yang bagus itu siput darat sebenarnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa memakai siput darat. Kita ambil lendirnya. Nah inilah yang namanya pemulihan benih, karena kemarin kita sudah katakan setelah pemulihan tanah selesai kita harus memuliakan benih. Oke. Nah oke Mas, sekarang kita angkat. Ya, ini kita sudah sekitar 2 jam. Kita tiriskan saja. Setelah 2 jam ditiriskan, kita tiriskan semua. Nah, setelah kita tiriskan, air yang sudah tercampur dengan mikroba ini tidak kita buang. Nanti kita akan aplikasikan ke dalam tanah yang sudah dimuliakan. Setelah kita tiriskan, sambil kita menunggu tiriskan, kita siapkan bahan yang dari organik. Jadi ini saya ambil. Jadi ini saya ambil, kalau kami memakai organik, ini cairan dari lidah buaya. Terus sebagai perekat kami memakai bunga sepatu atau sirih merah. Nah ini berfungsi untuk penumbuh akar. Udah. Di zoom Mas. Jadi ini yang berwarna kemerahan karena kami memakai bunga sepatu sebagai perekat dari zat yang terkandung ZPT tadi, atau kita ambil dari lidah buaya. Oke. Kita siapkan. Setelah ini kita siapkan biar nggak tumpah.
Diambil yang besar aja, pakai yang nggak besar. Media ini kita ambil. Nah, media yang kita pakai tanah ini harus, kalau orang Jawa bilang keket. Keket itu lengket gitu ya, enggak, jadi bukan tanah berpasir tapi keket. Artinya nanti kalau kita tancapkan tanah ini udah langsung bisa ngancing, jadi tidak tergerak-gerak oleh apapun gitu. Maaf. Nah, setelah kita siapkan medianya, kita masukkan yang tadi udah kita tiriskan, kita udah kuatkan kromosomnya, kita masukkan ke dalam cairan tadi lidah buaya, kita masukkan. Nah, memasukkan ini sampai di dalam media akar ini. Jadi tunas-tunas akar ini akan tumbuh. Kita harus celupkan sampai benar-benar tercelup semuanya. Setelah kita celupkan, biar tidak hilang cairan tersebut, kita masukkan ke dalam bedak bayi. Nah, ini oke. Nah, bedak bayi ini biar tidak keluar. Nah, dengan cara inilah nanti pertumbuhan akan sangat bagus. Kita celupkan. Kalau kita mau cepat, bisa beberapa langsung. Bahaya ini baru. Nah, ini langsung 2 juga boleh. Biar cepat, langsung aja. Jangan terbalik, sekali lagi jangan sampai terbalik. Nah, oke, biar cepat. Kita tiriskan. Jadi bedak bayi ini cairan yang sudah masuk ke dalam batang atau di sekitar media akar yang akan tumbuh, dia tidak keluar lagi. Biar tersimpan di dalam sini, memacu akar cepat keluar. Jadi biasanya dengan cara ini nanti daun belum tumbuh pun akar sudah akan keluar dulu. Jadi sebenarnya juga dengan bahan yang lain, Momo kalau takut ini dibilang kimia, dengan apa itu, bubuk zeolit. Bubuk zeolit itu kapur yang sudah mati, bisa. Hanya fungsinya biar tidak menetes. Oke. Udah, sekarang kita masukkan. Sini, Mas. Kita masukkan ke dalam media. Nah. Oke. Langsung kita masukkan ke dalam. Rasa delik. Nah, itu nane. Nah, Nora kesuting ya. kita masukkan. Kan bayar. Oke, kita masukkan, kita penuhi. Itu sponsor kalau di Daytona. Dino Minggu yo. Nah, ini harus penuh, harus kuat, biar tidak ada, kalau ini kesentuh pun tidak akan tergoyang-goyang. Oke. Tuh. Lah, dengan cara ini kita pakai yang namanya sungkup. Ini sungkup. Jadi sungkup ini terdiri dari ada yang namanya pasir. Pasir ini manfaatnya dia mengendalikan suhu udara di dalam sungkup.
Jadi kalau pasir ini di saat dia hujan ini punya sifat akan hangat. Tapi kalau musim kering ini punya sifat akan dingin. Jadi selalu dalam keadaan suhu ini terkontrol dengan baik. Makanya harus ada pasir. Oke, kita lanjut. Nah ini tanah keket, nih tanahnya keket, nggak gampang pecah. Jangan tanah yang gampang pecah. Jadi mempercepat pertumbuhan akar. Dan tanah ini tidak perlu dikasih biomasa atau yang dibilang teman-teman itu pupuk, jangan, tidak usah. Ini murni. Coba kita akan cek ini harganya berapa. Kita cek coba harganya nih berapa tanah. Kita aduk selama 1 menit. Coba di zoomnya, zoom. $304. Jadi ini harganya 304. Pada standar kami nanti kalau sudah di tempat planter bag, tambu lampot atau di sawah atau ladang ini di 2000. Jadi masih kurang banyak. Makanya ini tanpa pupuk dulu. Oke, kita lanjut. Satu lagi ambil. Nah, inilah pemulihan benih yang kita muliakan di Resto Kebun Anggur. Ini pemulihan benih khusus untuk tanaman anggur, juga tanaman hortikultura yang lain. Seperti misi kami ke depan memang Resto Kebun Anggur adalah resto tempat edukasi, khususnya pertanian terintegrasi. Jadi pertanian yang memang dari manajemen kandang sampai pemulihan tanah sampai nanti hasil produksi ada uji lab. Makanya yang dikatakan organik saya katakan bukan kita pakai pupuk atau pakai kohe kandang sapi, urin itu sudah dikatakan organik, belum. Yang namanya organik hanya bisa dikatakan kalau sudah keluar uji lab. Nah, saya kembali ke ini tadi cairan yang setelah kita campurkan mikroba ini juga bisa untuk memuliakan benih yang sudah tumbuh. Contohnya akan saya contohkan di sini ada, ini ada benih cabai keriting, cabai hijau atau cabai rawit. Jadi
tanaman atau benih cabai yang sudah tumbuh kayak begini, sebelum masuk di tempat media, mau di polybag, tambulapot, planter bag, atau di lahan biar digroundkan ke lahan sawah atau ladang, ini kita perkuat lagi, kembali kita perkuat dengan mikroba yang tadi kita pakai. Nah, ambil yang menjadi catatan di video saya kemarin. Sekali lagi saya ingatkan, spray gun ini tidak boleh terkontaminasi oleh residu kimia atau bahan sintetis, yang artinya kalau kita mau bertani secara organik yang benar, kita tidak boleh bersentuhan lagi kepada yang namanya residu kimia. Jadi karena memang kami mengajarkan pertanian organik yang nanti ke depan akan pure organik 100%. Jadi kami tidak memakai kimia. Untuk itu peralatan, prasarana apapun juga tidak boleh bersentuhan dengan bahan-bahan kimia. Nah, kita akan muliakan ini. Nah, benih cabai ini sebelum kita masukkan nanti di polybag, akan kita 3 hari sebelum kita masukkan ke polybag, kita muliakan dulu, kita kuatkan kromosomnya dulu, dari atas dulu. Oke, setelah itu dari samping, dari bawah daun. Jadi mikroba kami ini juga bekerja untuk membuka katup fotosintesis atau stomata daun. Setelah ini kita tunggu setelah 3 hari, baru boleh kita langsung tanamkan ke dalam polybag. Kita lihat di situ depan Mas, ini polybag yang sudah ditanam. Nah ini, nah, jadi polybag ini tanahnya sudah kita muliakan. Nanti kita cek ulang berapa haranya. Setelah kita tadi 3 hari, baru boleh kita tancapkan ke dalam polybag, boleh planter bag, boleh tabulapot, atau di lahan bebas. Nah, setelah kita tanam, nanti dalam waktu 3 hari setelah kita tancap, kita kembali untuk menghadapi iklim yang namanya global warming atau global change, karena musimnya selalu ekstrim. Ini memperkuat batang sama daun. Kita kembalikan masukkan mikroba. Setelah kita tancap selama 3 hari, nanti maksimal 1 minggu harus masuk mikroba dulu. Ini karena udah tancapkan tadi, kita masukkan. Jadi mikroba ini, kalau kita lihat di sini, ada yang namanya sekam mentah. Walaupun kita sudah fermentasi ya, ada sekam mentah, ada kohe, ada arang sekam. Dengan ditambah mikroba ini nanti akan menjadi pupuk kalium. Jadi kalau ini terurai, nanti akan menjadi kalium. Jadi saat ini nanti umur 20 sampai 30 hari mulai ada pembungaan, inilah yang berfungsi sebagai kaliumnya. Jadi tidak usah tambahkan apapun. Nah, pengertian sedikit.
Di dalam kohe kasgot atau pupuk yang lain, atau saya bilang bukan pupuk ya, saya bilang material organik, ini sudah banyak sekali terkandung baik secara makro, unsur makro dan mikro. Ya, ada magnesium, ada klor, ada molibdenum, ada karbon, dan masih banyak sekali. Nah, fungsi kita masukkan mikroorganisme atau mikroba ini membantu juga menetralkan pH tanah yang kita muliakan ini. Untuk tanaman horti, pH paling bagus di angka 7. Namun kalau kita belajar di pertambangan, nanti pH di pertambangan biasanya kalau batu bara itu PAPNAF itu hanya sekitar 2-3 pH-nya. Nah, untuk menaikkan pH salah satunya dengan mikroorganisme dibantu oleh kohe yang diproduksi dari kandang yang sudah dimanajemen dengan baik. Artinya nanti pH minimal harus 5,6 untuk syarat tumbuhnya tanaman biar bagus. Dan nanti lama-kelamaan topsoil terbentuk di dalam pertanian kita ini, nanti di situ udah ekologinya terbentuk, secara otomatis dibantu oleh mikroorganisme ini nanti akan pH di angka 7. Kenapa harus 7? Jadi mata akar ini kalau pH-nya 7 dia tidak asam, mata akar dia tidak akan luka. Jadi artinya mata akar ini akan cepat sekali tembus kemanapun dalam media itu. Nah, pengertiannya jadi begini, kalau kita memuliakan tanah banyak sekali keuntungan, mengendalikan hama atau OPT, virus, jamur dan sebagainya. Itu kita mulai dari pemuliaan tanah yang kemarin saya ajarkan. Makanya kenapa kami mengajarkan dengan cara benar-benar nanti mengarah ke 100% organik. Salah satu keuntungannya nanti akan Bapak Ibu semua lihat bagaimana perkembangan tanaman-tanaman yang kita muliakan ini. Bisa langsung kalau mau dibandingkan diaplikasikan dengan sebelahnya kimia tidak apa-apa. Jadi untuk memperkuat, memperjelas apakah benar pakai organik pure 100% bagus, sangat bagus. Jadi pertanian yang mengikuti SOP saya, insya Allah pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu apa? Pertanian yang bulan pertama panen, bulan kedua harus lebih baik. Nanti di bulan ketiga juga harus lebih baik lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan nanti teman-teman kalau tanah di sekitar sampean semua sudah di angka 2000 mikrosimen, tidak perlu pakai pupuk apapun. Jadi bajak tancap insya Allah pasti subur. Karena memang 2000 mikrosimen ini suatu standar yang kami kembangkan, kami temukan berdasarkan pengalaman di lapangan, pengalaman praktek, bukan pengalaman teori, tapi kami praktek. Oh, di angka ini ternyata 2000 mikrosimen tidak usah dipupuk. Jadi istilahnya kita panen padi, panen cabai, cek tanahnya dengan kemarin yang saya arahkan dengan harameter di angka 2000, bajak tancap, tidak usah dipupuk kembali. Itulah yang namanya pertanian terintegrasi atau integrated eco farming. Semoga hal ini bermanfaat ke depan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua, utamanya tidak ada kata menganggur lagi, tidak ada kata tidak ada pekerjaan. Asal kita mau bekerja keras, berpikir, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu dalam video saya depan. Terima kasih. Wassalam.